mau naik lift di sini. Sebentar lagi, sampai di kantor CL. Aku akan kembali bekerja nanti. Aduh. Kepalaku kok agak sakit ya? Nenek, ada apa? Kenapa tiba-tiba sakit kepala? Perlukah aku mengantarmu ke rumah sakit? Tidak perlu. Tidak perlu. Ini penyakit lamaku. Aduh, Nona. Kau orangnya baik sekali. Kalau begitu, antar aku menemui cucuku. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu, aku antar Nana ke kantor CL dulu, baru kembali bekerja. Gadis ini sekilas terlihat masih kecil. Membohongiku soal pernikahan. Tidak mungkin. Hanya saja gadis-gadis itu malu. Untungnya aku pintar. Bahwa dia menemui cucuku yang tidak berguna itu dulu. Ayo. Bos sudah beres semua. Nyonya tua sudah masuk. Aku sekarang turun untuk menjemputnya. Wow, Nenek. Ini lantai teratas Marit Group ya? Sangat megah. Aku taruh barangmu di resepsionis dulu ya. Bocah bau ini pergi kemana? Nona, silakan duduk. Aku akan menelepon cucuku. Halo Xiao ya. Aku sudah di kantormu. Cepat kemari. Nenek mau memperkenalkan seseorang padamu. Baik, aku segera naik. Cucuku segera datang. Sebentar lagi aku akan memperkenalkan kalian, Nenek. Setelah mengantarmu ke kantor CL, aku baru bisa tenang. Aku benar-benar harus kembali bekerja, Nona. Kau bekerja di bawah perempuan jahat itu. Kenapa kau begitu rajin? Kau harus belajar bermalas-malas, AN. Nenek sering melakukan ini saat muda. Nenek. Halo Kim Yao. Kau berlama-lama apa? Kenapa belum kembali? Kau pikir bisa sengatnya karena dekat dengan nenek tua itu? Tidak perlu bekerja lagi. Aku tahu segera kembali. Desak-desak. Desak-bisanya mendesak nenek. Aku benar-benar harus kembali bekerja. Nonas cucuku. Segera datang, Nenek. Pepatah mengatakan, berada di posisi itu, lakukan tugasnya. Kita juga tidak bisa menerima gaji tanpa bekerja. Kali ini mungkin benar-benar cucuku yang kembali. Ah, salah. Aku ambil. Nyonya, ini adalah hidangan penutup yang telah disiapkan Ciao kami untuk Anda. Silakan dinikmati. Ternyata mengantar hidangan penutup. Kukira si brengsek itu sudah kembali, Nenek. Maaf merepotkan. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Nanda, kenapa kau datang tiba-tiba? Bocah bau, kau masih bisa mengatakan itu. Kau sudah lama sekali kembali ke negara ini. Kau tidak mengunjungiku. Tidak mengangkat teleponku. Katakan padaku. Apa bedanya dirimu dengan bajingan sampah dalam legenda itu? Nenek, bukankah aku sangat sibuk? Aku tidak bermaksud untuk tidak menjawab teleponmu. Aduh, hari ini, kalau saja gadis kecil itu tidak menyelamatkanku. Nenek, aku hampir saja pergi menemui kakekmu. Katakan padaku, bukankah kita harus berterima kasih kepada gadis kecil itu dengan baik? Hal begitu wajar. Begitulah seharusnya. Nenek akan mengatur waktu agar kalian bertemu. Berusaha untuk memiliki 2 anak dalam 3 tahun. Nenek, kau menyuruhku untuk pergi. Kencan buta. Aku tidak mau pergi. Aku sudah punya orang yang kusuka. Dia orang di departemen desainku, istri CL. Nenek tua sialan, dari mana ini?
Keranjangnya sangat kotor. Pakaianku jadi kotor. Semua istri Ciel belum mengadakan pernikahan. Tetapi sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Sepertinya begitu. Nenek kau sudah bertemu dengannya. Bukan hanya bertemu. Hari ini aku hampir mati karena marah padanya. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Apa nenek? Kau salah orang. Dia bukan orang seperti itu. Dia sendiri yang mengatakannya. Bagaimana mungkin aku salah dibandingkan dengan gadis kecil yang menyelamatkanku? Hari ini, mereka bagaikan langit dan bumi. Gadis itu cantik, baik hati, dan murah hati. Dia adalah gadis yang sangat baik. Kau juga tidak ingin nenek terus-menerus sakit kepala karena masalah pernikahanmu. Baiklah nenek, tunggu aku punya waktu. Aku akan berterima kasih kepada penyelamatmu. Begitulah seharusnya. Tunggu nenek mengatur waktu dan memberitahumu. Bujalan kecil Kinjal membuatku sangat marah hari ini. Entah apa yang terjadi padanya. Berhasil merayu asisten Jiang dari grup Wan Hao. Sekarang investasi Tuan Muda Du di Wan Hao hilang. Semua itu membuatku sangat marah. Apa jalan kecil ini? Dia makan dari keluargaku. Menggunakan milik keluargaku. Dia benar-benar menggigit kita balik. Tenang saja. Ibu akan membereskannya untukmu. Sorry berguna. Di dinding. Aku tidak menyangka kau bisa memasak. Apa istimewanya? Aku masih punya banyak hal yang bisa kulakukan. Pergi cuci tangan dan makan. Oh baiklah. Mimpi indah seorang pekerja yang pulang kerja dan makan sesuatu yang hangat akhirnya menjadi kenyataan bagiku. Sungguh membahagiakan. Ini sudah bahagia. Kau terlalu muda untuk dipuaskan Jiang Xian. Sebenarnya aku sudah tinggal di rumah ini begitu lama. Ini pertama kalinya aku merasa betah. Terima kasih. Hanya berterima kasih saja, tidak ada tindakan nyata. Mesum. Ada nasi di wajahmu. Bagaimana aku bisa mesum? Sepertinya ada sedikit. Kim Yao. Kim Yao, kau benar-benar serigala bermata putih aku. Aku akan membunuhmu. Kau gila, kenapa kau memukulku? Aku gila semua ini karenamu. Serigala bermata putih. Yang membuatku gila. Keluarga Kim, kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kau benar-benar merusak kerjasama grup Onihao dan Tuan Muda Du. Kau tidak tahu Tuan Muda Du adalah kakak ipar masa depanmu. Kau tidak ingin kakak iparmu bahagia. Kudengar Kim Yao ini adalah putri angkat keluarga Kim. Sebagai putri angkat, dia masih saja menipu putri keluarga Kim. Dia benar-benar serigala bermata putih. Mengenal seseorang hanya dari luarnya saja. Terlihat seperti orang baik. Tetapi hatinya busuk. Bajingan Du sendiri yang merusak kerjasama itu. Itu karena karakternya yang buruk. Grup Wan Hao menghentikan kerjasama dengannya. Apa hubungannya denganku? Jika bukan karenamu yang membuat asisten Jiang itu khawatir. Bagaimana mungkin kesepakatan yang sudah dibuat dibatalkan begitu saja? Setidaknya kau harus punya hati nurani sekarang. Kau segera cari asisten Jiang untukku. Ambil kembali kerjasama dengan Tuan Muda Du itu. Jika tidak, aku akan menyebarkan aibmu ke seluruh kota.
Membuatmu tidak bisa hidup tenang di grup Oni. Hal lagi didilin. Aku menghormatimu sebagai orang tua. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk bertindak semena-mena. Asisten Jiang bertindak sesuai instruksi Ciao grup Oni. Hal tidak dipengaruhi oleh siapapun. Jika kau punya nyali, cari sendiri. Ciao itu bertingkah gila denganku di sini. Untuk apa kau tidak mau pergikan? Kalau begitu, jangan harap kau bisa hidup tenang. Yakin, apa yang terjadi sampai membuatmu semarah ini? Bukankah karena keluarga kami telah membesarkan serigala bermata putih ini? Dia bahkan iri pada kakak perempuannya. Dia sudah bersama Ziteng. Dia sendiri sudah menikah. Tapi dia masih memikirkan kakak iparnya. Tuan Muda Du ini setuju atau tidak? Dia akan merayu asisten Jiang itu untuk melawan Tuan Muda Du. Aduh, aku benar-benar menyesal. Aku menyesal telah menampungnya dulu. Tante Lin, kamu bisa makan asal-asalan. Tapi omonganmu jangan asal-asalan. Akhirnya aku tahu dari siapa Qin Su belajar kemampuan membolak-balikkan hitam putih. Kalian berdua, ibu dan anak perempuan, benar-benar menjijikkan. Kamu, Qin Yao, sungguh tidak disangka. Ternyata kamu orang seperti ini. Ya, kelihatannya sangat polos. Ternyata dia adalah pelacur yang menggoda kakak ipar. Menjijikkan sekali. Bos, tidak baik. Nyonya Qin pergi mencari masalah dengan Nona Qin. Panggil tim keamanan dan ikut aku. Iya. Aduh, kalian semua cepat lihat, kalian semua cepat lihat. Aku susah payah membesarkannya. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan berani menggoda kakak iparnya. Katakan padaku, bagaimana bisa ada orang seperti itu di grup Manao? Nyonya Qin, tenang saja. Perkara ini, aku akan memberikan penjelasan padamu. Aku akan segera meminta kenalan untuk memecatnya. Benar-benar seperti orang ngantuk dikasih bantal. Aku sedang mencari kesempatan untuk memecat perempuan ini. Qin Yao, perilaku pribadimu telah mencemarkan nama baik grup Manao. Sekarang juga pergi ke bagian kepegawaian untuk mengurus surat pengunduran diri. Hua Jing, Manao tidak butuh orang seperti kamu yang bermoral buruk. Kalian begitu saja, tidak membedakan yang benar dan yang salah. Pernahkah kalian berpikir, kalian menyebarkan fitnah, dan itu bisa merusak hidupku? Fitnah apa ini adalah kenyataan. Hari ini, aku tidak hanya ingin semua orang melihat wajah aslinya. Aku juga ingin membuatmu malu untuk bertemu orang. Ayo, kalian berdua, cepat ke sini. Tangkap dia untukku. Hari ini aku akan dengan baik membantu putriku memotong rambut. Lin Fang, berani kau? Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Aku akan mencukur habis rambutmu. Lihat bagaimana kamu nanti merayu pria. Keluarga Qin kalian benar-benar hantu yang tak kunjung henti. Maaf, aku terlambat. Kau bocah sialan. Bagaimanapun aku juga setengah mertua kamu. Kau berani main kasar denganku. Buang orang ini keluar. Kalian berani lepaskan dia. Keluarga Qin, kalian benar-benar mencari mati. Masih berani menggertak wanita saya. Kesempatan ini untuk menyelesaikan semua hutang. Kamu kerjakan dulu. Aku juga harus bekerja. Kalau kamu butuh sesuatu, telepon aku. Aku jamin akan segera datang. Qin Yao, si jalang kecil ini akhirnya menggunakan cara licik apa yang membuat kakak Xian begitu melindunginya. Saudari, para pekerja di era ini terlalu sengsara. Hari ini aku harus lembur lagi. Yao Yao, apakah kamu menyinggung atasan? Kenapa harus lembur terus? Wah, ditebak benar olehmu. Pantas saja kau seorang penulis naskah hebat. Aku merasa Luo Qian bermusuhan denganku. Dia selalu mengincar aku. Mohon bimbingan. Saudari, jangan-jangan dia naksir suami kamu. Saudari, jangan bercanda. Qin Yao, urutkan daftar yang ada di dokumen ini. Berikan padaku sebelum bekerja besok. Kerja keras. Halo nenek. Yao Yao, malam ini pukul 7.30 kamu datang ke restoran Mawar. Kita makan malam bersama. Nenek, aku sudah diputuskan. Kamu menyelamatkan nenek. Nenek belum mengucapkan terima kasih padamu dengan baik. Kamu tidak boleh menolak. Halo nenek, aku benar-benar harus lembur. Nenek.
Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sudahlah, masih banyak hal yang harus kulakukan. Nanti aku telepon lagi. Nona Luo, bos kita malam ini akan pergi kencan buta di restoran Mawar. Ada orang bukakan pintu untukku. Qin Yao, keluarga Jiang. Si tua bangka itu ingin kamu kencan buta dengan Kakashi. Tidak mungkin. Kamu tinggal diam di dalam saja. Kakasian, maaf, aku terlambat. Kamu adalah perempuan yang nenekku paksa aku untuk bertemu. Kakasian, nenek juga berharap kita bersama. Tidak mungkin. Sebenarnya aku sudah menikah. Apa kamu sudah menikah? Ya. Kakasian, aku tidak peduli. Aku peduli. Kakasian, Kakasian. Kakasian sudah menikah. Kapan itu terjadi kok aku tidak tahu. Halo Tante Jiang. Kakasian. Kakasian. Dia ternyata sudah menikah. Halo Nenek. Aku sudah bertemu dengan wanita ini. Aku tidak suka tipe wanita seperti dia. Urusanku jangan kamu pusingkan lagi. Aku punya rencana sendiri. Tidak mungkin. Aduh, gadis itu baik sekali. Pasti kamu akan menyukainya jika bertemu. Mungkin kamu salah lihat orang. Nenek, aku tidak bisa bicara lagi denganmu. Aku harus bekerja. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi lagi nanti. Tidak benar. Kenapa tidak diangkat? Harusnya udah jam pulang kerja. Gak mungkin ada apa-apa kan? Bos. Jiang Ming, 3 menit lagi cariin gue lokasi Qin Yao. Siap. Yao Yao, Qin Yao. Lo yakin dia di sini? Saya yakin. Saya sudah cek CCTV. CCTV nunjukin kalau Nona Qin belum pernah keluar dari kantor. Dia di sini. Cepetan cari. Siap. Bintang sial. Dari kecil lo udah ngebunuh orang tua lo. Sekarang lo datang ke keluarga Qin buat bikin gue jijik. Kenapa lo gak mati aja? Gue ini anak perempuan tertua di keluarga Qin. Kenapa lo harus lebih baik dari gue dalam segala hal? Gue bakal merebut semuanya dari lo. Lo cuma anak haram gak punya ibu. Segalanya yang lo punya itu milik gue. Cuma milik gue. Ada orang gak? Jiang Xian, tolongin aku. Dingin banget. Yao Yao, Jiang Xian. Yao Yao, ayo pergi dari sini. Qin Yao, lo beruntung banget bisa kabur secepat ini. Tapi lo belum tahu kan? Kakasian itu CEO Marriott yang asli. Lo cuma mainan dalam permainan pura-pura jadi cowok miskinnya dia. Halo, Tuan Muda Du. Mau bahas kerja sama gak?
CEO udah selidiki semuanya. Itu gara-gara petugas kebersihan. Dia kira semua orang udah pulang jadi gak sengaja nutup pintu. Seharusnya ini cuma kecelakaan. Umumkan ke bawah. Ganti semua kunci pintu di kantor jadi kunci sidik jari. Masukkan sidik jari Qin Yao ke seluruh sistem. Semua gudang harus menyalakan lampu 24 jam. Di Marriott, gue gak ngizinin kejadian kayak gini terulang lagi. Kok gue bisa pulang? Yao Yao, Yao Yao. Lagi-lagi Jiang Xian yang nolongin gue. Halo, Zizi. Halo Yao Yao. Lo kenapa? Kok lagi asyik ngobrol tiba-tiba ngilang? Jangan diingetin. Gue kejebak di gudang. Hampir aja kena klaustrofobia. Ya ampun. Lo gak apa-apakan siapa sih yang tega ngelakuin itu? Jiang Xian yang nolongin gue. Wah, ternyata suami lo lumayan juga ya. Kapan-kapan kenalin ke gue dong. Pernikahan ini, gue sebagai keluarga dari pihak lo. Setuju, oke. Tapi kan, lo yang kejebak di gudang itu masalah besar lo. Ini harusnya dihitung cedera kerja kan? Ada benernya juga. Pasangan pemeran utama pria dan wanitanya gemesin banget. Pemeran utama prianya kaya. Pemeran utama wanitanya matre. Cocok banget deh. Tajir melintir banget sih. Atur biaya subsidi pemerintah buat Qin Yao. Sekarang juga. Gila. Itu novel CEO Overbearing versi dunia nyata. Seru. Seru. Transfer. 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 Wow. 1 juta. Jiang Xian, CEO kita lebih mujarab daripada kura-kura di kuil Yuanqi. Gak ngangka gue beneran dapat kompensasi pemerintah. 1 juta, 1 juta, senangnya. Kura-kura di kuil Yuanqi, namanya unik juga ya. Gak ngangka CEO kita ternyata royal banget. CEO, itu wajar, dong. CEO-nya royal gini, kayaknya nikah sama dia juga gak buruk-buruk amat. Rasanya punya banyak uang itu emang luar biasa. CEO apaan? Lebih royal dari gue. Bocah tengil, masih mau nikah sama dia. Tapi kan CEO Marriott itu gue. Kayaknya udah waktunya cari kesempatan buat ngungkapin identitas nih. Kalau gak, cewek matre ini bisa kabur sama orang lain. Bagus deh, akhirnya hari ini gak lembur. Benda sial Kinsu ini. Jam segini nyariin gue, pasti gak ada hal baik. Tapi, barang-barang ibu harus diambil kembali. Du Ziteng, kenapa lo? Qin Yao, kaget gak terkejut gak? Dibanding Kinsu, lo pasti lebih pengen ketemu gue kan? Mau lari kemana lo? Du Ziteng, lo mau ngapain lepasin gue? Kalau gue gak mau ngelepasin lo, waktu sama gue dulu, cium aja gak boleh. Sekarang nikah sama satpam bau itu, lo sengaja buat bikin gue jijik kan? Gue pernah lihat orang narsis, tapi gak pernah lihat yang senarsis dan sesiko lo. Gue gak cuma berani nginjek lo, tapi juga mukul lo. Dasar cowok brengsek. Dari dulu gue udah gak suka sama lo. Gue rela ngasih semua uang kompensasi mental yang baru gue terima ke lo. Hari ini gue harus hajar lo. Kok kepalaku pusing gini? Du Ziteng brengsek itu ngelakuin sesuatu ke gue. Gue udah tahu dari awal kalau lo gak beres. Makanya, gue kasih sesuatu di rambut lo. Tegi. Bos, walaupun gue jomblo dari lahir selama lebih dari 20 tahun, belum pernah pacaran, tapi gue sering ngobrol sama cewek-cewek di kantor. Aku menemukan hal yang bisa membuat wanita bahagia. Tetaplah milk tea. Aku bawakan kamu secangkir.
Kamu coba deh. Kerja bagus. Aku kasih kamu bonus. Bos panjang umur. Gadis kecil ini sendirian pergi menemui gerombolan itu. Bukankah seperti domba masuk mulut harimau? Kamu selidiki dulu. Kinsu janjian sama Qin Yao di mana? Bos, gawat. Ada kabar dari Wan Hao. Katanya, Nona Qin di hotel Wan Hao kita. Dibawa Nu Ziteng ke kamar. Apa?